Kapan dunia akan kiamat? Tidak ada yang tahu, sebab semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun menurut tim ilmuwan dari Munich, Jerman, proses kiamat bisa jadi sudah dimulai. Bahkan tim ilmuwan fisika bernama Kurzgesagt menunjukkan 3 skenario besar kiamat sudah dimulai, dan alam semesta kini diklaim sudah memasuki tahap awalnya. Skenario pertama, alam semesta akan terus tumbuh dan semakin cepat tiap harinya. Dr. Matt Peer dari Universitas Portsmouth, Inggris mengatakan bahwa dalam kurun waktu 5 miliar tahun terakhir, alam semesta mulai tumbuh dengan sangat cepat akibat kemunculan energi misterius yang disebut dark energy. Lama-kelamaan alam semesta akan tumbuh tak terkendali dengan kecepatan setara kecepatan cahaya. Imbasnya, galaksi, bintang, hingga planet seakan tercabik-cabik hingga musnah tak tersisa. Sementara itu pada skenario kedua atau Big Crunch, gravitasi dikatakan berubah menjadi sumber kekuatan terbesar di alam semesta. Akibat meningkatnya kekuatan gravitasi, pertumbuhan alam semesta akan berhenti. Dampaknya, galaksi-galaksi dan planet-planet bakal saling bertabrakan. Inilah tanda dimulainya kiamat. Skenario terakhir adalah saat alam semesta sedang tumbuh, benda-benda di dalamnya mulai menua, hancur, dan berubah menjadi energi atau radiasi seperti hancurnya sebuah bintang. Akibat kehilangan matahari atau terbakar akibat ledakan radiasi yang dihasilkan oleh ledakan bintang raksasa lain yang jumlahnya miliaran di alam semesta. Prediksi ilmiah ini memang mirip seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang kedahsyatan kiamat. Tanda-tanda kecil yang disebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendekatnya hari kiamat pun satu persatu telah terjadi. Inilah 7 di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Salah satu tanda hari kiamat yang telah terjadi adalah munculnya para nabi palsu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga muncul para dajjal, pendusta, pembohong, mendekati 30 orang. Masing-masing mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang beliau ucapkan telah terjadi bahkan pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti munculnya sosok Abu Al-Aswad Al-Ansi di Yaman yang kemudian dibunuh oleh kaum muslimin saat Rasul masih hidup. Lalu muncul sosok-sosok lain yang mengaku dirinya seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Musailimah Al-Kazzab di Yamamah, wilayah Hijz, yang kemudian terbunuh pada masa Khalifah Abu Bakar. Lalu muncul Sajah, seorang wanita yang mengaku nabi kemudian dinikahi Musailimah, tapi setelah kematian Musailimah, dia bertaubat dan masuk Islam kembali. Dalam waktu bersamaan muncul Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi yang kemudian digempur Khalid bin Walid hingga akhirnya ia bertaubat dan kembali dalam pelukan Islam. Sejak itu sosok-sosok lain yang mengaku sebagai utusan Allah terus bermunculan hingga hari ini. Bahkan di negeri kita, dalam kondisi yang berbeda-beda, mereka mengaku telah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan peringatan dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-nabi palsu itu akan terus bermunculan di muka bumi hingga munculnya sosok paling buruk yang selalu diwanti-wanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya mewaspadainya, yaitu munculnya Dajjal. Sahabat Samarah bin Jundub radhiyallahu anhu pernah bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam khutbahnya, dan sungguh demi Allah, tidak akan bangkit hari kiamat sehingga muncul 30 pendusta, dan yang terakhir dari mereka adalah yang buta sebelah, Ad-Dajjal. Hadits riwayat Ahmad.
Bahkan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal pada akhirnya akan mengaku sebagai Tuhan. Di antara nabi-nabi palsu yang akan muncul, Rasul mengabarkan pada kita bahwa 4 di antaranya adalah wanita. Huzaifah radhiyallahu anhu bertutur bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Di tengah umatku ada para pendusta, pembohong yang berjumlah 27. 4 dari mereka adalah wanita. Aku adalah penutup para nabi, tiada nabi setelahku." Hadis riwayat Ahmad. Maka umat Nabi Muhammad SAW hendaknya mewaspadai dengan munculnya orang-orang yang mengaku dirinya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tak ada wahyu setelah Rasul Muhammad SAW. Pemirsa khazanah, tanda kiamat lainnya adalah keluarnya api dari tanah Hijaz. Informasi ini telah disampaikan Nabi SAW dalam sabdanya, "Tidak akan terjadi hari kiamat sampai api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Basra." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Munculnya api di Hijaz ini telah terjadi di sebuah lembah di Madinah pada tahun 654 Hijriah. Kesaksian orang-orang yang hidup pada masa itu mencapai tingkatan mutawatir, sangat akurat, seperti Imam Ibnu Katsir, Imam An-Nawawi, dan Syekh Syihabuddin Abu Syamah. An-Nawawi dan Abu Syamah adalah saksi yang hidup pada saat itu. Dalam kesaksiannya, Abu Syamah menuturkan bahwa dahsyatnya api yang muncul di Madinah 6 abad setelah wafatnya Nabi SAW ini membuat semua orang Madinah ketakutan dan bertaubat. Mereka meyakini apa yang disabdakan Rasul SAW telah terbukti pada hari itu. Api yang begitu besar hingga cahayanya terlihat di perbukitan Makkah, membuat siapapun yang melihatnya menjadi ketakutan akan datangnya hari kiamat, sementara masih banyak dosa-dosa pada diri mereka. Peristiwa muncul api di Hijaz telah membuktikan bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW adalah benar dan menjadi nyata. Inilah salah satu tanda hari kiamat yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada alasan bagi kita selain mengimani tanda-tanda kiamat yang lain, meski belum terjadi, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Pemirsa khazanah, tanda kiamat selanjutnya yang kini telah kita rasakan dan alami adalah terjadinya persaingan di antara orang Arab untuk mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan datang hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan." Hadis riwayat Bukhari. Berlomba-lomba mendirikan bangunan ini dimaknai oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah sebagai upaya manusia dalam mencari kehidupan di dunia. Setiap orang ingin jika rumahnya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Hal ini bisa dimaknai sebagai kegiatan memperhias dan memperindah diri sehingga menjadi tunduk pada kehidupan dunia. Pemaknaan hadis seperti ini karena pada masa Ibnu Hajar, fenomena bangunan tinggi belumlah tampak. Akan tetapi, jika tanda ini kita terapkan pada kondisi saat ini, maka sangatlah tepat. Lihat saja bagaimana setiap negara berlomba-lomba mendirikan bangunan pencakar langit yang tingginya menembus awan. Kota Dubai, negara Uni Emirat ini merupakan kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Gurun yang kosong telah berubah menjadi gedung-gedung pencakar langit. Onta-onta yang sebelumnya menjadi tunggangan utama telah berubah menjadi mobil-mobil mewah. Di negara inilah berdiri bangunan tertinggi di dunia dengan puncaknya hampir mencapai 1 kilometer. Bahkan di tanah suci Mekah, bangunan-bangunan pencakar langit berdiri tegak mengitari Masjid Haram. Dalam hadis panjang tentang percakapan malaikat Jibril dengan Nabi SAW, antara lain, Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Beritahu aku tentang kapan hari kiamat datang." Rasulullah SAW menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang tanda-tandanya."
Rasulullah menjawab bahwa salah satunya adalah adanya orang-orang tak bersandal, setengah telanjang, melarat, dan penggembala unta, masing-masing berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Pemirsa Khazanah, tanda kiamat lain yang disebut Rasul SAW adalah akan tiba suatu masa para wanita berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Nabi SAW bersabda, pada masa-masa akhir umatku akan ada kaum pria yang menunggang di atas pelana-pelana kuda bagaikan rumah-rumah. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Kepala mereka bagaikan punduk unta yang kurus. Laknatlah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Seandainya setelah kalian ada salah satu umat, niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi pembantu bagi wanita-wanita mereka, sebagaimana wanita-wanita sebelum kalian menjadi pembantu bagi wanita-wanita kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sementara dalam riwayat Al-Hakim, akan ada pada masa-masa akhir umatku kaum pria yang menunggangi pelana-pelana besar kendaraan sehingga mereka datang ke pintu masjid, sedangkan wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah bertutur bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua kelompok manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kaum laki-laki yang membawa cambuk seperti puntuk sapi, mereka memukul manusia dengannya. Juga kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, selalu melakukan kemaksiatan dan mengajarkan kemaksiatannya kepada orang lain. Kepala-kepala mereka bagaikan punduk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mendapatkan wanginya, padahal wangi surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertutur lagi bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, salah satunya adalah maraknya pakaian-pakaian yang dipakai oleh kaum wanita. Mereka berpakaian tetapi telanjang. Hadis-hadis ini adalah mukjizat Nabi SAW. Apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW kini telah terjadi. Nabi SAW menamakan wanita-wanita seperti ini dengan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang karena pakaian mereka sama sekali tidak memenuhi fungsinya sebagai penutup, lantaran sangat pendek, tipis, atau karena menggambarkan bentuk tubuh, seperti pakaian-pakaian kebanyakan wanita zaman sekarang. Ini adalah berita-berita tentang sesuatu yang bisa disaksikan di zaman kita sekarang. Seakan-akan Rasul SAW menyaksikan zaman kita ini lalu menggambarkannya. Pemirsa Khazanah, Anas radhiyallahu anhu pernah bertutur bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan beberapa tanda kiamat yang salah satunya adalah merebaknya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah bertutur bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penipu. Kemudian menyebutkan bahwa pada tahun-tahun itu akan merebak perbuatan keji. Hadis riwayat Hakim. Dan pada akhir zaman nanti, setelah kaum mukmin habis dan hanya tersisa orang-orang jahat saja, mereka akan melakukan perzinahan di depan umum layaknya dua ekor keledai. Demikian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nawas radhiyallahu anhu. Gambaran yang mirip dengan ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, umat ini tidak akan musnah hingga ada seorang laki-laki menghampiri seorang perempuan lalu menggaulinya di jalan umum. Pada waktu itu orang yang terbaik di antara mereka hanya bisa mengatakan, seandainya kamu melakukannya di balik dinding ini. Al-Qurtubi dalam kitabnya yang berjudul Al-Mufhim berkata, dalam hadis ini terdapat salah satu tanda kenabian karena memberitakan sesuatu yang akan terjadi kemudian benar-benar terjadi.
Di negeri kita, fenomena ini tak hanya dilakukan orang-orang dewasa, bahkan anak-anak yang masih belia. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah menghindarkan anak cucu dan kerabat kita dari malapetaka akhir zaman ini. Pemirsa Khazanah, tanda lain dari kiamat adalah maraknya kebiasaan meminum khamar atau minuman keras. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertutur bahwasanya dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan beberapa tanda hari kiamat, dan salah satunya adalah merebaknya kebiasaan minum khamar. Hadis riwayat Muslim. Bahkan sebagaimana dituturkan oleh Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW pernah bersabda, sekelompok orang dari umatku benar-benar akan menghalalkan khamar dengan nama lain yang mereka berikan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa kebiasaan minum khamar akan menyebar di kalangan umat dan bahwasanya mereka menghalalkannya setelah mengganti namanya dengan nama lain. Adapun yang dimaksud dengan menghalalkannya ini bisa dimaknai dengan meyakini kehalalannya atau terus-menerus meminumnya hingga seolah sedang mengkonsumsi barang halal. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dituturkan bahwa Umar bin Khattab pernah berkhutbah dan menegaskan, khamar ialah segala sesuatu yang mengakibatkan tertutupnya fungsi akal fikiran. Dengan demikian, istilah khamar itu mencakup segala minuman, obat-obatan baik yang dimakan atau disuntikan, atau dalam bentuk apapun yang bila digunakan mengakibatkan tidak berfungsinya akal alias memabukkan. Istilah yang sering digunakan pada zaman ini dengan narkotik, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Istilah khamar diambil dari kata sifat, bukan dari kata benda. Oleh karena itu Al-Quran maupun hadis tidak menyebutkan nama benda atau zatnya, melainkan sifatnya. Dinamakan khamar yang dalam bahasa aslinya berarti menutup, karena zat tersebut dapat menutupi fungsi akal atau mempengaruhinya, sehingga mengurangi kemampuan berpikir. Dengan demikian, ekstasi, heroin, narkotik, minuman keras, bius, dan zat adiktif lainnya termasuk khamar. Pemirsa Khazanah, tanda kiamat yang lain adalah kembalinya tanah Arab menjadi padang rumput yang dialiri sungai-sungai. Nabi SAW bersabda, hari kiamat tidak terjadi sebelum tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tanah Arab semula merupakan padang rumput dan sungai-sungai, dan nantinya akan kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai seperti semula. Makna lahir hadis ini menunjukkan bahwa tanah Arab akan memiliki banyak air hingga menjadi sungai-sungai. Juga akan muncul tumbuh-tumbuhan, taman, dan bahkan hutan. Tanda kiamat yang satu ini hingga kini belum terjadi. Tapi, tanda-tanda akan terjadinya sudah mulai nampak saat ini. Namun gejala terjadinya kini mulai tampak. Banyak sumber air yang memancar hingga menyerupai sungai, dan banyak tumbuhan yang ditanam di sana hingga tampak hijau. Peristiwa turunnya salju di tanah Arab yang terjadi beberapa waktu lalu juga banyak yang mengaitkannya dengan tanda ini. Syekh Suraim, Imam Masjidil Haram, mengatakan salju merupakan komponen utama dalam pembentukan sungai dan tumbuhan. Berjatuhannya salju di Jazirah Arab membuktikan kebenaran Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, hari kiamat baru akan datang setelah negeri Arab kembali menjadi padang yang hijau dan sungai-sungai. Beliau juga menyebutkan bahwa baru-baru ini salju telah turun di daerah Tabuk. Hal itu mengingatkan sabda Rasulullah SAW kepada Muaz saat perang Tabuk. Kalau umurmu panjang, maka engkau akan melihat tempat ini penuh dengan kebun-kebun. Kondisi yang disebut Rasul SAW ini telah dimulai. Profesor Alfred Kroner, seorang ahli geologi dari Jerman, menjelaskan bahwa era salju baru saat ini telah dimulai. Salju di kutub utara sedang merangkak, bergeser perlahan-lahan ke arah semenanjung Arab.
Pada saat itu iklim dataran Arab berubah dan menjadi salah satu daerah yang paling subur dan hijau di muka bumi. Pemirsa Khazanah, lalu kapankah hari kiamat terjadi? Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kapan hari kiamat, wahai Rasulullah?" Beliau balik bertanya, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuknya?" Orang tersebut menjawab, "Aku tidak mempersiapkannya dengan memperbanyak sholat, tidak pula puasa atau sedekah, tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Beliau bersabda, "Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari terbit dari barat.